Tema saya adalah ask, seek, and knock. Oke, jadi bagaimana kita bisa meminta, mencari, dan mengetuk. Oke, ini adalah satu topik yang sangat saya bisa berkata, I think everybody know, right? Betul ya. Ya, saya rasa semua orang pasti udah tahu ya, dan sudah sering mendengar, oke ya. Tetapi hari ini saya mau membagikan suatu persepsi yang baru, oke, yang mungkin jarang saudari-saudari di sini mendengar. Kenapa saya berkata seperti ini? Oke, I want you to open your heart ya. Jadi buka hatimu ya, agar engkau mendapatkan kebenaran firman yang mutlak. Oke, jadi apa yang saya bagikan hari ini bukan cuma sekedar teori, oke ya. Katakan ke sampingmu, bukan sekedar teori. Apa yang saya bagikan adalah yang saya sendiri secara pribadi sudah mempraktekkan selama 30 tahun, sehingga hidup aku sendiri secara pribadi menang, menjadi umat yang lebih dari pemenang. Oke, mungkin di antara saudara pernah dengar kesaksian saya bagaimana hidupku begitu terpuruk. Usia 20 tahun dibawa ke Singapura, dinikahin di Singapura, dan dibuang di Singapura dengan anak yang cacat, jantung 3 lubang, dan akhirnya bagaimana hidup saya dipulihkan. Mungkin ada sebagian juga yang pernah dengar kesaksian suami saya bagaimana kena kanker otak yang begitu langka, dan juga bertemu dengan Tuhan, disembuhkan. Dan hari ini saya mau mengundang suami saya, Pastor Jason, untuk bangkit, biar saudari-saudari lihat baik-baik. Just stand, ya, saudara bisa melihat ini adalah bukti kesembuhan dan urapan yang datang dari Tuhan. Kira-kira dia kelihatan seperti orang sakit nggak? Enggak ya, kelihatannya wow, oke, ya, maco ya. Jadi apa yang saya akan bagikan hari ini juga adalah yang sudah saya terapkan di kehidupan aku selama 30 tahun dan terbukti berhasil. Amin. Saya rasa ini yang lebih penting, sebab setiap kita, saya percaya, sedang menantikan terobosan kita, atau ada yang sedang menantikan kapan aku hidup juga bisa menjadi umat yang lebih pemenang seperti ini. Amin. Amin ya. Oke, jadi sewaktu kita mau belajar meminta, mencari, dan mengetuk, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang harus kita minta. Setuju atau tidak? Apa yang harus kita cari, dan pintu di mana yang harus kita ketuk. Setuju saudara? Setuju ya? Saya rasa ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kita pertanyakan terhadap diri kita. Oke, banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan karena kemungkinan yang pertama, kurang mengerti firman Tuhan. Oke, ya. Yang kedua, kemungkinan karena ada terjadi pengenceran sewaktu terjemahan dari bahasa asli ke bahasa Inggris, yang terlebih-lebihnya ke bahasa Indonesia, yang nanti saya akan paparkan. Jadi apa yang saya paparkan nanti saudara akan melihat, mungkin loh ini kok firmannya kok beda sama versi Alkitab, karena saya terjemahkan langsung dari AMPC. AMPC adalah terjemahan yang mengandung bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani kuno. Jadi bagi saudara yang mau belajar secara mendalam firman Tuhan, bisa di capture, oke, ya. Dan terjadi kesalahan dalam penterjemahan ataupun pengertian, kemungkinan karena juga ada faktor ketidakmurnian seorang manusia, hati seorang manusia sewaktu mereka belajar firman Tuhan. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14
Ya, firmannya bisa ditayangkan. Kesalahan pertama terjadi pada saat kita membaca firman yang satu ini. Firman ini berkata, dan apa juga yang kamu minta dengan namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, firman Tuhan berkata, aku akan melakukannya. And everybody look at this verse and say, wow. Oke, sekali lagi ya. Semua orang yang membaca firman ini dan berkata, wow. Ini artinya apa sih? Mau minta apa tinggal bilang saja, pasti kukabulin. Ya, setuju atau enggak? Setuju kan? Dan sebelumnya apa? Sebelumnya digosok lampu wasiatnya. Betul? Semua yang membaca Alkitab ini langsung hoi, Tuhan kita loh baik sekali. Ibaratnya jin aku di dalam foto. Mau minta apa tinggal bilang saja, pasti kukabulin. Yang setuju katakan amin. Jangan terlalu cepat berkata. Oke, biasanya kita suka latah. Oke, ayo saya akan memperlihatkan firman Tuhan yang asli di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Bunyinya seperti apa sih? Ayo next slide. Oke, lihat ya saudara ya, ini ada versi bahasa Inggris dan juga saya terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Firman yang sama, ayat yang sama, pasal yang sama, tetapi bunyinya beda, terjemahannya beda. Katakan ke sampingmu, beda loh. Dan aku akan melakukan, Tuhan berkata, aku sendiri, nggak ada yang lain ya, aku sendiri yang akan mengabulkan apapun yang kamu minta dalam namaku. Ada kondisinya yang sesuai dengan yang melambangkan aku. Bisa melihat saudara? Jadi bukan mau minta apa tinggal bilang saja, pasti kukabulin. Enggak loh, dengar baik-baik loh. Ada kondisinya apa sih? Semua yang melambangkan aku. Oke, ya. Ingat ya, katakan ke sampingmu, semua yang melambangkan Tuhan loh. Oke, amin. Dan di sini dikatakan lagi, agar Bapa dimuliakan dan disanjung di dalam melalui Putra. Iya, Tuhan katakan, iya itu artinya pasti, udah pasti akan terjadi. Aku akan mengabulkan, aku sendiri yang akan melakukannya untukmu. Apapun yang kamu minta dalam namaku, yang sesuai dengan apa yang melambangkan aku. Jadi dari sini kita sadar, oh rupanya ada kondisinya ya. Rupanya bukan mau minta apa saja akan dikabulkan. Dan yang paling gawat, setelah kita minta tidak dikabulkan, kita jadi tawar hati. Kita jadi nggak semangat, kita jadi menyalahkan Tuhan. Aku nggak mau datang lagi di Living Word. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak mengabulkan doaku. Aku nggak mau lagi ikut komsel karena Tuhan tidak mengabulkan doaku. Ya, saudara, ya pernah dengar orang berkata seperti ini? Pernah ya? Oke, jadi sekarang kita harus tahu firman Tuhan mengajarkan yang melambangkan aku kan, ya. Apa sih yang melambangkan Tuhan? Bagaimana kita
meminta sehingga apa yang kita minta sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang melambangkan Tuhan. Itu kita harus cari tahu, betul ya, agar doa kita pasti bukan cuma sekedar didengar, tetapi dikabulkan. Amin. Ayo sama-sama kita lihat lagi firman yang berikutnya, Matius pasal 6 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, ketika berdoa, ini kita diajarkan gimana cara berdoa. Dan ketika berdoa, jangan menumpuk-numpuk kalimat, memperbanyak kata-kata, mengulangi kata-kata yang sama berulang-ulang seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya. Karena mereka berpikir bahwa banyak bicara akan didengarkan. Oke? Dengar baik-baik ya, khususnya ibu-ibu. Kita bisa belajar dari sini. Kita itu sukanya bicara. Dan kita bicara itu banyak, terus diulang-ulang lagi. Karena kita berpikir semakin kita banyak bicara, semakin didengar. Betul atau enggak? Betul ya, jadi hari ini kita belajar, oke ya. Jangan berpikir bahwa banyak bicara akan didengarkan. Ayo, firman Tuhan lanjut. Jangan seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Wow, oke. Jadi ada orang yang datang kepadaku, pastor, suami aku kabur 2 minggu udah gak pulang ke rumah. Terus aku udah doa, tetapi dia tetap tidak pulang ke rumah. Aku bertanya, oke, caramu berdoa gimana? Apa yang kamu doakan? Aku doa Bapa kami 500 kali sehari. Aku ulang terus. Kaget aku. Doa Bapa kami 500 kali sehari bisa membawa suamimu pulang. Oke, ya. Firman Tuhan berkata di sini apa? Jangan mengulang-ulang. Jangan mengulang-ulang, ibaratnya firman Tuhan itu seperti mantra. Saudara pernah melihat nggak cara orang berdoa? Saya nggak ngomong di sini semua baik-baik. Saya ngomong di luar. Tiap hari kerjaannya, caranya meminta begini. Tuhan, ini ya hari ini aku minta ini rumah lebih gede, ya, uang lebih banyak, proyek lebih sukses. Oke, ini nanti besok ulang lagi. Besok ulang lagi, lusa ulang lagi. Ibaratnya Tuhan nggak tahu kebutuhan kita. Ibaratnya Tuhan itu harus reminder. You know, kita set alarm ya, alarm yang untuk reminder ya. Ibaratnya Tuhan itu semacam begini. Di sini dikatakan Bapamu mengetahui apa yang kamu butuhkan bahkan sebelum engkau memintanya. Amin. Amin ya. Oke. Jadi yang pertama kita harus kalau meminta sesuai yang melambangkan Tuhan, ya. Yang kedua kita nggak boleh seperti ini ya, ulang ya. Jadi caranya gimana? Bagaimana kita mencari, mengetok, meminta yang benar? Oke, ya, ayo sama-sama kita lanjut. Amsal pasal 1 ayat 24 sampai next slide-nya tolong. Next slide-nya udah PPT ya. Firman Tuhan berkata ada di Amsal pasal 1 ayat 24 sampai 30. Oke, ya. Firman Tuhan mengajarkan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, berhentilah terus-menerus merasa tidak nyaman. Ini beda lagi ya dengan versi Alkitab ya. Jadi dengar baik-baik, PowerPoint nggak ada ya? Bisa tolong? Ada PowerPoint-nya. Hah? PowerPoint
PowerPoint-nya nggak ada lah. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya baca aja ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Firman Tuhan berkata, berhentilah terus-menerus merasa tidak nyaman, cemas, atau khawatir tentang hidupmu. Apa yang harus kamu makan? Apa yang harus kamu minum? Atau tentang tubuhmu? Apa yang harus kamu kenakan? Bukankah hidup dalam kualitasnya, kualitas hidupmu, dikatakan firman Tuhan, lebih daripada makanan, dan tubuh jauh lebih baik daripada pakaian? Artinya apa sih? Begitu tidak berhikmatnya manusia selalu kita minta soal penyediaan Tuhan, uang, penyediaan. Betul? Tetapi firman Tuhan jelas-jelas berkata, halo, soal beginian gak perlu minta, karena sudah pasti Tuhan akan memberikan. Amin. Masalahnya di mana? Masalahnya udah dikasih pun belum tentu cukup. Bukannya Tuhan tidak memberkati loh. Kita tidak bisa berkata Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak menyediakan makanan, pakaian, rumah. Itu adalah suatu yang sudah dijanjikan Tuhan. Tidak perlu minta pun pasti akan kuberikan kepada. Amin. Amin ya. Di sini dikatakan, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapa Surgawi terus memberi makan. Oke, adalah suatu kebodohan tiap kali kita mintanya berkat jasmani. Adalah suatu yang tidak berhikmat pada saat setiap hari kita fokusnya cuma hal-hal jasmani. Oke, ya. Di sini dikatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang dan pelajari secara menyeluruh bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras atau meminta. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dengan segala keagungannya tidak berpenampilan seperti salah satu dari mereka. Tetapi jika Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini hidup dan hijau dan besok dibuang ke dalam tungku pembakaran, bukankah pasti Dia juga mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang beriman, di sini dikatakan. Tetapi pasti nggak ada yang di sini ya. Di sini semua orang beriman. Yang setuju katakan amin. Amin dah. Oke, saya lanjut lagi. Di sini dikatakan, oleh karena itu jangan khawatir. Kesalahan terbesar sewaktu kita berdoa, sewaktu kita meminta, sewaktu kita mencari, sewaktu kita mengetuk, selalu kita dalam kondisi apa? Yang kenceng. Dalam kondisi apa biar nggak ngantuk, oke? Kondisi apa? Khawatir kan? Betul. Udah khawatir, ini kepepet lagi. Oke, aku harus mendapatkan jawaban sekarang. Aku harus mendapatkan solusi sekarang juga. Firman Tuhan bilang, janganlah begitu. Janganlah berdoa seperti itu. Betul? Jadi lihat saudara baik-baik. Yang pertama, harus melambangkan Tuhan. Yang kedua, jangan diulang-ulang. Ya. Apalagi jangan tidak perlu minta kalau soal makanan, berkat jasmani. Kenapa? Karena Tuhan tahu secara pasti. Apalagi yang bisa kita pelajari, sewaktu kita mencari, meminta, dan mengetuk, jangan sewaktu kita khawatir, jangan sewaktu kita lagi kepepet. Jadikan itu sebagai your lifestyle. Bukan karena pas lagi urgent. Oke, harus tahu jawabannya. Barusan kita ketuk, kita minta, kita cari. Oke, ya. Terus apalagi yang firman Tuhan katakan, apa yang harus kami makan?
Jangan khawatir. Apa yang harus kita minum? Pakaian apa yang harus kami kenakan? Sebab bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu kita ya, bukan Yahudi ya, menginginkan dan mendambakan serta dengan tekun mencari semua hal itu. Dan Bapa surgawimu tahu betul bahwa kamu memerlukannya semua itu. Oke, ya. Bapa surgawimu tahu. Oke. Apa yang kita harus cari? Di sini dikatakan, tetapi carilah. Oke. Carinya seperti apa? Di sini ada loh ayatnya ya. Carinya itu kita harus membidik. Cari itu apa? Cari itu artinya you fokus, membidik, dan apalagi dikatakan perjuangkan. Ada sesuatu yang harus engkau perjuangkan. Terlebih dahulu segala kerajaannya dan kebenarannya. Apa sih kerajaannya dan kebenarannya? Kerajaannya dan kebenarannya adalah semua yang engkau lakukan yang melambangkan Dia, melambangkan karakternya. Amin. Amin ya. Terus janji Tuhan apa sih dikatakan? Maka semua itu secara bersama-sama akan diberikan kepadamu. Wow. Wow. Jadi kita diminta jangan khawatir. Kita diminta jangan khawatir tentang makanan, minuman, itu semua ada hubungannya dengan. Ayo dong. Masa begini-begini nggak tahu itu paling pintar. Masa gini nih nggak tahu ya. Orang Medan ngomong lui ya. Oh lui ya. Oke, ya. Jadi intinya dikatakan ya, jikalau kita meminta, mencari, mengetuk seperti itu, kita ibaratnya seperti orang nggak percaya. Tuhan berkata, udah dibilang jangan begitu. Katakan ke sampingmu, jangan begitu. Sebab jikalau kita begitu di mata Tuhan, kita adalah orang yang tidak percaya loh. Kita di sini ya, apalagi lagi perkumpulan wanita. I love you Jesus, oh I love you, I love you, I love you. Ku bersyukur, aku berserah. Ngomongnya pintar, waktu nyanyi pintar banget. Tapi sewaktu Tuhan melihat, ini orang nggak percaya, betul nggak? Tapi nggak ada di sini. Untungnya nggak ada di sini. Nih, amin. Amin ya. Jadi firman Tuhan sangat jelas berkata, belum mana lagi ayatku, tolong ditayangkan. Sangat jelas dikatakan, tetapi carilah, fokus dan perjuangkan terlebih dahulu segala kerajaannya dan kebenarannya. Caranya ya berbuat benar dan hidup benar. Maka semuanya yang kau perlukan, bukan cuma satu hal, bersama-sama di sini dikatakan akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor, oke, sekarang aku udah tahu, aku harus mencari kebenarannya. Aku harus mencari kerajaan Tuhan. Aku udah tahu, oke. Tapi apa sih ya kerajaan Tuhan? Itu gimana ya cara prakteknya ya? Hari ini saya mau memberikan apa yang enggak ada di kerajaan Tuhan. Kita kan mau belajar kan, apa sih yang ada di dalam kerajaan Tuhan yang bisa aku praktekkan. Jadi bukan cuma sekedar dengar nanti pulang-pulang gimana ya prakteknya ya. Oke, hari ini saya mau memberikan yang bisa saudara praktekkan. Pulang udah tahu, oh aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Nah kalau di sini dikatakan kita harus mencari segala
yang ada di kerajaan Tuhan. Ayo sama-sama kita cari apa sih yang enggak ada di kerajaan Tuhan. Oke, amin. Ayo kita tayangkan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata sangatlah jelas di sini. Perbuatan daging itu jelas dan nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara, banyak sekali orang begitu mereka melihat membaca penyembahan berhala, mereka berpikir, oh ini bukan untuk aku, ini untuk orang bukan Kristen. Saudara, Galatia ditulis untuk jemaat di Galatia. Artinya mereka itu Kristen. Artinya mereka itu ini ya, orang yang ke gereja. Ini bukan ditulis untuk orang yang nggak ke gereja. Apa sih artinya? Artinya banyak sekali penyembah berhala di dalam gereja. Orang-orang yang lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Orang-orang yang lebih mementingkan diri sendiri, hawa nafsu dan keinginan sendiri daripada Tuhan. Orang-orang yang lebih mementingkan anak dan suami dan kenyamanan sendiri daripada Tuhan. Itulah penyembah berhala yang dikatakan di firman ini. Oke? Sihir. Engkau berpikir enggak ada orang yang mempraktekkan sihir di tengah-tengah gereja? Enggak ada? Ada enggak? Ada yang enggak ada. Enggak usah, enggak jawab deh. Nanti jawab salah lagi. Oke. Saudara pernah melihat ini kalau udah bangun rumah gede, apalagi bisnisnya udah miliaran US dollar. Sewaktu dibangun kantor itu atau rumah itu harus ngundang ini suhunya feng shui. Ini feng shui. Ini mejaku harus dihadap seperti apa ya, bisa biar duitnya bisa mengalir dari luar ke dalam, biar dari dalam enggak ngalir lagi keluar. Oke. Ada ya? Ya, itu yang disebutkan. Ya, apalagi dikatakan perseteruan, perselisihan. Ini yang paling terjadi di tengah-tengah gereja. Makanya perpisahan demi perpisahan, perpecahan demi perpecahan. Apalagi yang dikatakan di sini, ini khusus untuk ibu-ibu, tapi nggak ada di sini. Iri hati. Oh, oke. Ini tetanggaku kok dapat ada BMW baru ya? Kok bisa jalan-jalan ya? Kok ada tas Hermes baru ya? Gua punya kapan datang? Oke. Apalagi di sini, ini nggak ada di versi Alkitab, tapi ada di versi yang asli. Amarah, gampang emosi. Nggak ada kan di sini, semua mukanya baik-baik, nggak ada dulu. Gampang emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Orang ngomong juga tersinggung, nggak ngomong juga tersinggung, disapa juga tersinggung. Kenapa kau tiba-tiba aku? Nanti enggak disapa, kenapa kau merepotkan aku? Bisa loh, kamu ibu-ibu, gara-gara nasi liwet bisa marah, gara-gara lemper ayam juga bisa marah. Iya, saudara bisa melihat ya, gampang emosi, apalagi egois, percideraan, roh pemecah. Dengar baik-baik saudara, ajaran sesat. Sekarang banyak ajaran sesat, oke? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bisa melihat apa yang enggak ada di kerajaan Tuhan, apa yang tidak melambangkan Tuhan. Bisa melihat sangat jelas ya.
Ayo kita lanjut, apalagi 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar dan melakukan pelanggaran tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Janganlah tertipu, janganlah sesat. Firman Tuhan berkata, orang cabul, sekali lagi diulangin, penyembah berhala. Oke, ada yang berkata sewaktu penyembah berhala ini dikeluarkan, mereka langsung menganggap ini kan bukan orang Kristen, makanya menyembah berhala. Saudara, ini ada di Korintus. Paulus sedang menulis surat kepada jemaat-jemaat di Korin, Kristen. Apalagi yang dikatakan di sini, orang berzina, banci, you know, LGBTQ. Di Indonesia sudah mulai merajalela. Di Singapura sudah ada 4 gereja resmi yang di dalamnya pendetanya LGBT, WL-nya LGBT, pemusik LGBT, penyanyi LGBT, semua jemaat LGBT. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, 4 gereja resmi. Dan sekarang bangkit semacam teologi yang baru yang mengatakan God has no gender. Tuhan tidak memiliki kelamin. Jadi Tuhan nggak jelas pria atau wanita. Oleh karena Tuhan sendiri tidak memiliki kelamin, makanya umatnya juga nggak apa-apa, nggak jelas juga nggak apa-apa. Berhati-hatilah, jagalah terutama anak-anakmu dan cucu-cucumu. Next generasi akan sangat sulit untuk mereka benar-benar taat kepada Tuhan. Kalau generasi kita udah sulit, generasi berikut dan berikutnya akan lebih susah lagi, sebab yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Apalagi yang terjadi, orang pemburik, penipu, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penodong. Ayo sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Wow, jadi ini yang enggak ada di kerajaan surga. Oke, ya, jadi kita berjelas ya, sangat-sangat jelas bagaimana kita harus meminta, mencari, dan mengetuk. Ayo sama-sama, kalau ini yang tidak seharusnya kita lakukan, jadi pertanyaan berikutnya, apa yang seharusnya aku lakukan sehingga hidupku adalah hidup yang lebih dari pemenang? Dan sewaktu aku mencari, aku pasti mendapatkan. Sewaktu aku mengetuk, pintu pasti akan dibukakan buatku. Amin. Ayo sama-sama kita lihat, biar aku bukan biar khotbahku bukan tentang apa yang aku pikirkan ya. Aku tayangkan semua ayatnya. Oke, agar saudara tahu apa yang aku katakan bukan cuma sekedar pengalamanku, apa yang aku katakan bukan cuma sekedar konsep pemikiranku atau ajaranku, tetapi terbukti ada di firman Tuhan. Ayo sama-sama kita lihat Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 27. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita ketuk, apa yang harus kita dapatkan. Di sini dikatakan berjuanglah. You see? Kalau tadi disuruh fokus, betul? Ya, kalau ibu-ibu disuruh fokus jalan-jalan cepet. Oke, di sini dikatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Pintu yang sempit, you know pintu yang sempit. Sewaktu engkau masuk di pintu yang sempit, artinya apa sih? Di sini dikatakan sangat jelas. Paksakan dirimu untuk melewatinya. Karena sakit. Kenapa sakit? Kalau kita lagi emosian, disuruh matikan kedaginganmu, sakit kan? Sakit nggak? Kalau kita lagi tersinggung, disuruh tidak boleh tersinggung, sakit kan? Makanya di sini dikatakan engkau harus paksakan dirimu. Sewaktu engkau paksakan dirimu melakukannya, yang bertolak balik dengan apa kemauanmu, dagingmu sakit. Tapi itulah yang harus diperjuangkan. Amin.
sehingga hidupmu berkemenangan. Amin. Sewaktu khawatir, tapi kita milih untuk percaya Tuhan, sakit nggak? Sakit, kita harus paksakan. Tidak, aku harus percaya kepada Tuhan. Kita masuk, paksakan diri kita masuk. Amin. Ya, oke. Di sini dikatakan apa sih? Karena banyak orang, aku berkata kepada, akan mencoba masuk, tetapi tidak akan mampu. Ketika tuan rumah bangun dan menutup pintu, dan kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk pintu, mengetuk berkali-kali sambil berkata, Tuhan bukakan untuk kami. Dia akan menjawab, aku tidak tahu dari mana, rumah tangga mana, gereja mana. Tentu saja bukan milikku. Kamu berasa. Kemudian kamu mulai berkata, Tuhan, kami makan dan minum di hadapanmu. Tuhan, Engkau mengajar di jalan-jalan kami. Engkau mengajar di gereja kami. Tetapi dia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana, rumah tangga mana, gereja mana. Tentu saja bukan milikku. Kamu berasa. Enyahlah dariku, hai orang-orang yang, ayo sama-sama 1, 2, 3, orang-orang yang melakukan pelanggaran. Hari ini saya mau memberikan kunci kemenangan. Jikalau saudara memiliki telinga dan mata dan hati, dengarlah baik-baik, sebab yang berikutnya akan membuat terobosan di dalam kehidupanmu. Jadi apa yang harus kita minta? Apa yang harus kita cari? Dan apa yang harus kita ketuk? Ayo sama-sama kita buka Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Ini adalah firman Tuhan yang paling disukai manusia. Dan dengan bersamaan banyak sekali orang tidak mengerti sehingga disalah tafsir, disalah gunakan. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, jadi sama ya seperti ayat yang pertama tadi, yang begitu melihat baca ini, sepertinya kita di ACC. Cok, approve, mau minta apa saja, tinggal bilang, oke, pasti ku kabulin. Oke, lanjut. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Betul? Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Sama, ibaratnya kita diteguhkan sekali lagi, mau minta apa tinggal bilang sendiri, ini kan firman Tuhan. Ya apalagi kalau kita dengar khotbah, semua kita nggak dengar. Ini ayat 9-10 langsung dikat menjadi pedoman kehidupan kita. Oke, ya. Apalagi saudara, kita lanjut. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu digantikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Langsung begitu kita dengar ada telur, oke, kita dengar ada ikan, oke, itu artinya apa? Itu artinya apa? Lui lah lui, itu lah ya. Jadi Tuhan, BMW ya BMW, oke, kan you yang ngomong, mau minta apa tinggal ngomong saja, dan harus warnanya putih-putih. Karena keren kalau cewek putih. Oke, jangan lagi merah-merah, udah old fashion, putih sekarang. Ya, dan kulitnya merah dalamnya. Ya, oke Tuhan, ya. Minta terus, ketuk terus dia. BMW. Nanti dijadikan lagu BMW, oke, ya. Makan pun ingat Tuhan, BMW, oke, ya. Saudara lupa ada ayat 13 setelah ayat 12. Nah ini yang sering orang nggak bahas.
Jadi sewaktu dibahas itu, bahasannya cuma ayat 9, ayat 10 dikat. Setelah itu bahasanya ayat 11, ayat 12 dikat lagi. Orang lupa, setelah 12 ada 13. Apa sih 13? Baca baik-baik saudara, ini akan memerdekakanmu. Yang 13 firman Tuhan berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kamu yang jahat ya, kamu akan memberi yang terbaik darimu kepada anak-anakmu. Betul? Firman Tuhan berkata, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang terbaik dari dirinya kepadamu, yaitu kuasa Roh Kudus. Sebab kuasa Roh Kuduslah yang akan menolongmu sewaktu engkau khawatir. Sebab kuasa Roh Kuduslah yang akan menolongmu sewaktu engkau tanpa pertolongan. Sebab kuasa Roh Kuduslah yang akan menyembuhkanmu dari depresi, dari sakit hati. Bisa melihat saudara? Sebab kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukanmu untuk mematikan kedaginganmu sewaktu engkau mau emosian. Engkau berkata, aku tidak Tuhan, aku tidak mau, karena aku mau memiliki karakter yang seperti engkau. Dan engkau paksakan dirimu melewati pintu yang gerbang ini. Roh Kudus di situ bekerja menolongmu. Jikalau engkau masih merokok, jikalau engkau masih terlibat di dalam perzinahan atau hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang bisa engkau minta? Roh Kudus mampukan aku agar aku tidak tergoda lagi, agar aku tidak marah-marah lagi. Di situ engkau fokus, engkau bidik, engkau paksakan kedaginganmu melewati pintu yang sempit itu. Di situ engkau akan melihat Roh Kudus akan menjemputmu. Di situ engkau akan melihat Roh Kudus akan menguatkan. Di situ engkau akan melihat Roh Kudus akan menyertaimu. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Amin. Saudara, kenapa di akhir-akhir zaman ini yang semakin sesat, engkau akan melihat? Saudara pernah mendengar seperti ini? Aku sebetulnya mau gak marah lagi. Aku sebetulnya mau taat kepada Tuhan, tetapi kok susah. Aku kok jatuh bangun terus. Hari ini aku berjuang, besok aku mulai lagi. Hari ini aku tidak marah, besok aku emosian lagi. Pernah berhadapan seperti ini? Hari ini aku udah berjuang gak mau khawatir, besok khawatir lagi. Betul saudara? Kenapa? Bagaimana seorang manusia yang penuh dengan kelemahan bisa menggenapi Galatia pasal 19 yang tadi, Galatia pasal Galatians 5 is it? Ya, Galatia pasal 5 19 sampai 21 yang tadi itu. Bagaimana kita caranya? Disitulah kita harus meminta, mencari dan mengetuk sampai kita bisa hidup di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, kerajaan Tuhan sudah datang, artinya sudah ada, dan kau bisa hidup di dalam. Cara hidup di dalamnya bagaimana sih? Ini saudara, ayat saya yang terakhir, Yohanes pasal 6 ayat 44. Dengar baik-baik saudara. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bisa tolong minta pemain musik untuk ke maju. Saudara, lihat baik-baik, ini firman Tuhan. Mungkin sewaktu kita baca, mungkin kita kurang mengerti ya, tapi sangat jelas dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya apa sih? Artinya pada
pada natural kita sebagai manusia, kita nggak bisa mentaat kepada Tuhan. Setuju atau tidak? Karena daging kita berontak. Ya, setuju atau tidak? Setuju ya? Pada dasarnya manusia untuk mau hidup di dalam kerajaan Tuhan tidak memungkinkan. Karena tabiat dosa manusia ya memang kita begitulah ya. Jadi Tuhan memberi satu solusi, memberi satu kunci. Dikatakan di sini nggak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku. This is your key. This is your key. This is your key. Orang itu bisa berubah kalau diinsyafkan. Setuju atau tidak? Orang tidak berubah karena nggak insyaf, tidak diinsyafkan. Apa yang bisa kita lakukan jikalau kita mau berubah, jikalau kita mau diinsyafkan? Ini loh, Roh Kudus tolong aku. Bisa melihat? Bisa melihat? Ini kalau marah-marah ya, Roh Kudus aku nggak mau lagi marah-marah, tolong aku, engkau doa terus, engkau minta terus, engkau ketuk terus. Roh Kudus tolong aku mau mengampunin orang ini. Aku cari terus, aku minta terus, aku ketok terus. Sampai suatu hari tiba-tiba aku ketemu orang ini. Kok kayaknya udah blong ya? Wih, kok kayaknya aku bisa mengampuni. Bisa melihat saudara? Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya apa? Ia akan kupastikan akan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Ini loh kunci saudara. Jadi tidak ada alasan lagi untuk seorang Kristen berkata, niat sih mau, tapi daging lemah. Pernah dengar alasan-alasan seperti ini? Ya, pengennya sih begitu. Kali aku dengar orang berpastor, pengennya sih begitu, tapi aku kan masih manusia. Proses lah, proses. Tolong tiadakan kata-kata proses. Tolong mulai sekarang mencari, mengetuk, meminta sampai engkau mendapatkannya. Dan apa yang akan terjadi? Janji Tuhan, jikalau engkau meminta terus, kau mengetuk terus, dan kau mencari terus semua yang benar menurut Tuhan, semua yang melambangkan Tuhan, semua yang ada di kerajaan Tuhan. Keluarga yang harmonis, bukankah itu yang engkau dambakan? Suami yang setia, bukankah itu yang engkau dambakan? Anak-anak dan cucu-cucu yang baik, bukankah itu yang engkau dambakan? Apa yang bisa engkau lakukan untuk merubah takdir rumah tangga? Apa yang bisa engkau lakukan untuk merubah takdir suamimu yang sebetulnya akan masuk ke neraka? Firman Tuhan berkata, maka semuanya secara bersamaan, bareng-bareng akan kutambahkan bagimu. Bisa melihat saudara? Jika engkau mencari terlebih dahulu kerajaan, semua yang engkau perlukan. Artinya apa sih saudara? Artinya damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan, ditambah hidup yang tidak pernah kekurangan, akan menjadi bagian dan porsi. Amin. Ayo sama-sama kita bangkit. Ada BL di sini, nanti kita bisa satu lagu. Terus saya mau mendoain saudara.